Halo Mas Bro, jumpa lagi sama saya. Oke ya, selamat malam dimanapun Anda berada. Kali ini saya mau sharing-sharing kepada Anda. Banyak sekali pertanyaan yang masuk ke saya. Bang, caranya setting langsam lewat Ecu itu bagaimana? Terus apakah bisa setting langsam lewat Ecu? Karena saya pakai cara yang disetel di angin-angin itu tetap nggak bisa, langsamnya tetap rendah. Jadi apakah bisa setting lewat Ecu? Oke, kali ini kita akan bereksperimen ya. Kira-kira bisa atau tidak setting langsam lewat Ecu. Jadi ada dua kemungkinan kenapa langsamnya itu susah sekali stabil dan gampang mati. Kadang juga nggak bisa tinggi ya kan. Jadi kita akan bereksperimen. Pertama, eh, ini harus kondisi panas dulu, karena kalau di kondisi dingin, ini kan masih dingin ya. Nah, ini kalau di starter ini kondisinya masih dingin ini, ya kan di malam hari ya. Oke, kita starter. Nah, ini EOT ku masih 25 derajat. EOT nya 25 bro, lihat. Ini dingin banget ini. Jadi nunggu langsamnya stabil dulu di suhu ya di atas 60 lah ya. Kalau di sini langsung Anda setting ya nanti ketemunya nggak bagus. Jadi setting langsam harus di kondisi panas. Jadi kalau kondisi dingin ini masuknya di warm up ya. Masuknya di warm up. Nah, kalau di warm up AFR saya ada di sini nih. Ini udah ketemu ya. BTW ini pakai map 2. Jadi ketemunya di 12. Oke, ini untuk pengecekan aja. Nanti nunggu panas dulu, kita akan gerung-gerung mesinnya dulu ya. Tunggu sebentar. Berlama-lama kemudian. Nah, oke, kali ini AFR EOT-nya udah di 65, lihat. Kita fokusin. Nah, udah di 65, otomatis ini mesinnya sudah panas. Jadi kita mau atur langsamnya di base map. Kita akan exit. Nah, kemudian masuk ke sini. Nah, terus kita atur langsamnya di sini. 1000 sampai 2000 ini. Nah, apa akibatnya jika angkanya ini di set lebih besar ya? Ini kan 2,64 nih. Nah kan 2,64. Apa jadinya kalau kita set angkanya ke yang lebih besar? Kita coba lewat base map aja. Set value. Kita misal ambil rata-rata 3,15 atau mungkin 3,50 lah. Oke, klik. Nah, kemudian send map di core 2 aja. Oke. Oke, kita starter. Nah, kerasa ya, langsamnya lebih rendah ternyata. Nah, kita coba di lift. Nah, tadi ada di 1600, sekarang ada di 1200. Ya. Ya, dengan fuel correction yang sama, masih plus 3 ini. Nah, jadi base map itu sangat berpengaruh sama putaran langsam ya. Jadi kalau Anda tanya, "Bang, motor saya ini speknya misal 200 cc, kemudian throttle body pakai 34 misalkan. Terus injektornya kebesaran atau mungkin terlalu kecil. Itu bagaimana cara mengakalinya?" Ya, dari base map itu tadi ya. Dari base map bisa, dari fuel correction bisa. Tapi kalau dari fuel correction ini nanti angkanya akan loncatnya gede banget ya. Kecuali kalau Anda pakai injektor yang sudah sesuai, angkanya nggak akan gede-gede banget. Jadi ngakalinya dari sana. Ya, ini EOT 70 ini. Ya, ini cuman 1400 ya. Nah, kalau dibuat agak besar seperti itu. Kadang ada juga yang, "Bang, motor saya langsamnya kalau gede itu langsamnya juga ikut gede." Ya, berarti malah lebih bagus kalau langsamnya gede,
angka base mapnya juga gede. Jadi ngakalinya tinggal dikurangin aja angka base mapnya sesuai dengan keperluan mesin. Nah, kenapa langsamnya bisa kecil? Nah, saya akan jelaskan kenapa kok langsamnya kecil padahal base mapnya dibesarin. Seharusnya kan kalau bensinnya yang masuk besar, otomatis langsamnya kan akan naik lebih banyak ya kan. Langsamnya kan cenderung lebih tinggi. Itu logikanya kalau menurut angka ya. Tapi faktanya angka base map yang lebih besar cenderung menurunkan putaran langsam ya. Nah, itu bisa dijelaskan karena udara yang masuk itu sama, udara yang masuk ke ruang bakar di langsam itu volumenya sama, tapi bahan bakar yang masuk itu diperbanyak. Jadi dia campurannya terlalu kaya. Campurannya terlalu kaya sehingga bahan bakar yang disemprotkan itu tidak terbakar semuanya. Jadi ada sebagian besar bahan bakar yang ikut kebuang bersama keluarnya gas buang, ya kan? Jadi istilahnya ini terlalu boros ya. Kalau mau, tapi ada keuntungannya juga kalau misal di setting seperti ini. Yang pertama mesinnya itu jadi adem pertama, jadi nggak gampang overheat. Cuman kalau ini terlalu terlalu berlebihan, akibatnya businya cepat hitam di putaran bawah. Jadi busi itu kan ada tiga tempat, maksudnya kayak elektroda busi, kemudian ujung elektroda, terus ada yang lingkaran itu ya. Jadi kalau di RPM bawah itu yang hitam cepat hitam ketika mesin keborosan, itu yang di lingkarannya yang paling bagian bawah ya, bagian bawah elektroda, bukan yang ujung. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita coba dibuat angkanya yang lebih kecil. Nah, jadi punya saya tadi itu di 2,64 ini ya. Nah, kan sebelumnya di 2,64 ini. Ini tak ubah ke 3,50. Sekarang kita coba kalau lebih kecil dari 2,64. Misalkan berapa ini? 2,0 atau berapa lah ya. Set value. Ayo kita coba lagi. 2,00 misalkan. Jadi kita coba settingan yang lebih kering. Apakah langsamnya bakalan naik atau mungkin langsamnya akan tetap sama ya. Kita coba send map core 2 mesinnya mati. Oke, kita coba starter. Oke ya, mesinnya ternyata tidak bisa menyala. Mesinnya ternyata tidak bisa menyala. Jadi base mapnya ini terlalu kecil ya. Kita coba starter lagi. Nggak usah digas. Nah, lepas. Ya, mesinnya mati. Jadi karena bensin yang masuk ini kurang, jadi mesinnya mati. Jadi nggak bisa langsam. Nah, itu penyebabnya. Terus kalau ada yang bilang, "Bang, motor saya kalau base mapnya dikecilin malah ketemu langsamnya malah tinggi." Nah, itu adalah reaksi dari mesin Anda, karena reaksi mesin itu beda-beda sesuai dengan spek yang Anda gunakan, kemudian injektor yang Anda pakai, ukuran throttle body berapa, klepnya berapa, piston dan yang lain-lain itu hitungannya berapa. Jadi seperti itu. Memang pengaruh, semuanya pengaruh. Base map ini juga pengaruh. Ya. Jadi ini sangat berpengaruh sekali untuk mengatur langsam. Jadi ini Anda bisa berkreasi lewat ini, meskipun nggak lewat baut di throttle body tadi ya. Oke. Sekarang saya mau coba kembalikan lagi ke 2,64. Set value 2,04 2,64 seperti ini. Oke, kita send map ulang ke core 2, send map data save. Nah, oke, kita starter lagi. Mesinnya kembali normal ya. Jadi seperti itu.
Nah, untuk mengatur langsam seperti ini. Kemudian oke, kita matikan dulu mesinnya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, Bang, motor saya itu kalau di starter awal susah banget. Nah, jadi settingnya di sini di start fuel. Ya, ini adalah angka start fuel di mana bensin yang disetting buat starter saja. Kalau di Juken 5 Plus ini beda banget. Jadi memang lebih simpel di sini daripada di Juken 5 Plus ya. Misalkan ini kan tadi plus 5 ya starternya ketemu. Misalkan kita set basah 20 misalkan. Nah, seperti ini. Nah, apakah starternya lebih lancar? Kita coba bereksperimen. Kita starter ulang. Ya, ternyata juga hidup ya. Sama-sama hidup. Starter plus 20 hidup. Bagaimana kalau 0? Data save. Oke, matiin starter. Sama aja ya. Jadi full starter ini menyesuaikan spek Anda, kembali lagi ke spek ya. Tapi saya lebih suka 5 karena lebih lancar, meskipun mesin dingin, mesin panas ketemunya di 5. Jadi seperti itu ya. Kemudian untuk warm up di sini saya pakai minus 35. Kenapa? Karena udara di sini dingin banget. Kalau ini dibuat basah, motornya malah nggak mau langsam. Jadi di sini nih fitur untuk menambah bahan bakar secara otomatis jika mesin dalam keadaan dingin. Nah, ini tidak berlaku di motor saya ya. Ini kalau mesin dingin, bensinnya ditambah lebih banyak malah mati mesinnya. Jadi harus dibuat kering. Kalau di Juken 5 punya saya seperti itu ya. Jadi kalau dibuat minus, RPM-nya gerungnya tinggi banget kalau saat pagi. Seperti itu. Terus untuk settingan jet fuel saya itu seperti ini. Nah, dan di sini ini adalah TPS rate. Untuk slow saya di 20, slow medium 35, ini 45. Terus ini adalah cara kerja jet fuelnya. Ini bahan bakar yang disemprotkan. Slownya saya plus 20, yang slow medium 30, medium fast 40, dan fast 45 ya. Jadi nggak terlalu banyak banget. Jadi ini menyesuaikan feeling berkendara Anda. Jadi kalau Anda ininya terlalu banyak, kadang disentak itu malah loyo ya. Kadang disentak loyo, kadang ada juga yang disentak motornya langsung respon, kadang disentak gaspol, ada yang respon langsung, ada yang tidak. Jadi sesuai feeling berkendara Anda. Kalau di motor saya ini pengalaman pribadi, kalau saya nyentek itu nggak langsung gaspol gini, nggak, cuman dikit-dikit tik gitu aja. Itu pun motornya responnya sudah bisa berakselerasi dengan baik ya. Jadi seperti itu. Data save ya. Mungkin sekian dulu videonya dari saya. Kita sharing-sharing masalah langsam, masalah starter, masalah idle ya. Oke, mungkin sekian dulu videonya dari saya. Kalau Anda punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin saya akan bahas yang lain di lain waktu aja ya. Oke, semoga bermanfaat. Saya Kinyong Motovlogus pamit. Dadah, see you next time. Terima kasih.